Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amelia dengan NIM 2018152. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Prediksi Arus Kas Masa Depan pada Perusahaan Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Latar belakang dari penelitian ini yaitu arus kas masa depan merupakan laporan yang menggambarkan prediksi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di masa mendatang. Sedangkan arus kas masa depan perusahaan barang konsumen primer pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan atau mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan. Hal ini didukung dengan data rata-rata arus kas masa depan tahun 2017 yaitu sebesar 25 miliar, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 25% menjadi 438 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 287 miliar, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 347 miliar, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar minus 251 miliar rupiah. Penurunan drastis ini adanya disebabkan oleh fenomena pada tahun 2021 yaitu COVID-19, sehingga penjualan perusahaan mengalami penurunan dan berpengaruh ke penurunan arus kas masa depan pada tahun 2021. Berdasarkan fenomena arus kas masa depan yang masih mengalami kenaikan atau keturunan atau bisa disebutkan belum stabil, maka saya ingin mengembangkan penelitian dari Nas Aina dan Khairunisa tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Prediksi Arus Kas Masa Depan. Perbedaan penelitian saya dengan jurnal sebelumnya yaitu penambahan variabel independen. Yang pertama ada penambahan laba kotor, yang kedua laba operasi, yang ketiga arus kas investasi, dan yang keempat arus kas pendanaan. Perbedaan yang kedua yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian Nas Aina dan Khairunisa yaitu objek penelitian pada perusahaan barang consumer good, sedangkan pada penelitian saya yaitu menggunakan objek penelitian barang konsumen primer. Perbedaan yang ketiga yaitu dari rentang waktu penelitian. Penelitian Nas Aina dan Khairunisa yaitu tahun 2015 sampai tahun 2018, dengan penelitian saya yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya yaitu landasan teori dan perumusan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal. Menurut Spence, perusahaan mengirimkan sinyal ke pasar atau ke pihak investor yaitu menggunakan laporan finansial. Teori sinyal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada sinyal baik dan sinyal buruk. Keterkaitan antara penelitian saya dengan teori sinyal yaitu apabila prediksi arus kas masa depan mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan, maka hal tersebut merupakan sinyal yang baik bagi pihak investor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dan juga sebaliknya, apabila prediksi arus kas masa depan mengalami penurunan, maka hal tersebut merupakan sinyal yang buruk bagi pihak yang berkepentingan, salah satunya yaitu bagi investor. Selanjutnya yaitu variabel dalam penelitian saya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu prediksi arus kas masa depan. Laporan arus kas merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu. Laporan
prediksi arus kas masa depan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai kas yang akan diterima dan kas yang akan dikeluarkan di masa mendatang. Variabel dependen yang pertama atau X1 yaitu ada laba bersih. Laba bersih merupakan laba yang didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban operasional serta dikurangi dengan pajak. Variabel yang pertama, variabel yang kedua yaitu ada arus kas operasi. Arus kas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada satu periode tertentu. Contohnya ada pendapatan dan ada pembayaran beban. Terus variabel yang ketiga yaitu laba kotor. Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Variabel yang keempat yaitu ada laba operasi. Laba operasi didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Variabel yang kelima yaitu ada arus kas investasi. Arus kas investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dan yang variabel terakhir atau X6 yaitu ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayarkan utang atau dividen. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, laba bersih berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini berarti bahwa apabila laba bersih mengalami peningkatan, maka arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Hipotesis yang kedua yaitu arus kas operasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila arus kas operasi mengalami kenaikan, maka prediksi arus kas masa depan juga mengalami peningkatan. Hipotesis yang ketiga yaitu laba kotor berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan apabila laba kotor perusahaan mengalami peningkatan, maka arus kas masa depan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu laba operasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila laba kotor hipotesis selanjutnya yaitu hipotesis yang ketiga yaitu laba kotor berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan, yaitu apabila laba kotor mengalami peningkatan, maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya yaitu variabel yang keempat yaitu laba operasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini berarti bahwa apabila laba operasi perusahaan mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan, maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Variabel yang keempat yaitu laba operasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini berarti apabila arus kas masa depan perusahaan apabila laba operasi mengalami peningkatan, maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Variabel yang kelima yaitu arus kas investasi. Arus kas investasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila arus kas investasi mengalami kenaikan, maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan.
Hipotesis yang keenam yaitu arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini berarti bahwa apabila arus kas pendanaan mengalami peningkatan maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang diperoleh dari angka dan menghasilkan hasil berupa angka juga. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data sekunder, yaitu sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data penelitian ini yaitu annual report, laporan keuangan perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Variabel dalam penelitian ini yang pertama yaitu variabel dependen, yaitu merupakan variabel yang menjadi perhatian utama. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu arus kas masa depan. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel utama. Variabel independen pada penelitian ini yang pertama adalah laba bersih, variabel yang kedua ada arus kas operasi, variabel yang ketiga adalah laba kotor, variabel yang keempat adalah laba operasi, variabel yang kelima ada arus kas investasi, dan variabel yang keenam ada variabel independen yang keenam ada arus kas pendanaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan sampai tahun 2021 dengan metode pemilihan metode purposive sampling yaitu metode yang memilih sampel dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Kriteria dari pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang kedua yaitu tidak melakukan listing atau delisting selama jangka waktu 2017 sampai tahun 2021, dan yang ketiga yaitu mengalami laba berturut-turut selama tahun 2017 sampai yang ketiga yaitu perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami laba dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dalam aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aplikasi SPSS 25. Metode analisis data yang digunakan yaitu yang pertama ada uji statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk melihat gambaran suatu data dilihat dari nilai mean, median, nilai minimum dan maksimum, dan standar deviasi. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu terdiri dari yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data sudah terdistribusi secara normal. Apabila data terdistribusi secara normal ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih dari sama dengan 0,05 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.
Uji yang kedua yaitu uji multikolinear. Uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel. Uji multikolinearitas yaitu dinilai apabila tidak ada hubungan antar variabel, maka nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Yang ketiga yaitu uji yaitu uji heterokedastisitas, yaitu untuk menilai apakah terjadi ketidaksamaan antar variabel residual. Hal ini ditunjukkan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05. Terus yang selanjutnya yaitu uji korelasi, yaitu untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel bebas. Asumsi klasik, uji statistik deskripsi, asumsi klasik. Selanjutnya yaitu ada uji regresi linear berganda, dan yang keempat itu ada uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, yaitu untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dilihat dari nilai dari angka 0 sampai 1. Maka semakin mendekati angka 1, maka semakin berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada uji F. Uji F yaitu digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen, dan juga ada uji T. Uji T digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara masing-masing mempengaruhi variabel independen atau mempengaruhi prediksi arus kas masa depan. Yang keempat yaitu selanjutnya yaitu hasil dari penelitian saya. Yang keempat yaitu hasil dari penelitian saya. Yang pertama yaitu ada uji statistik. Yang keempat yaitu hasil dari penelitian saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari total 175 sampel, data yang diolah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 125 sampel. Yang pertama yaitu ada uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan sampel, dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pada hasil uji statistik deskriptif penelitian ini, X1 menunjukkan nilai minimum 0,06 dan nilai maksimum sebesar 1760 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 328 dan standar deviasi sebesar 369. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dari laba bersih yaitu sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 2346 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 328 dan memiliki standar deviasi sebesar 369.
pada arus kas operasi memiliki nilai minimum negatif minus 774 dan nilai maksimum 2346 dan memiliki nilai rata-rata 431 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 493. Selanjutnya yaitu ada laba kotor. Laba kotor dari total sampel 125 memiliki nilai minimum sebesar 113,10 dan memiliki nilai maksimum sebesar 6.390 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 1.149 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.115. Selanjutnya yaitu laba operasi dari total 125 sampel didapatkan data nilai minimum sebesar 5,16 dan nilai maksimum sebesar 2.381 dan nilai rata-rata sebesar 398 dan nilai standar deviasi sebesar 430. Selanjutnya yaitu ada arus kas investasi memiliki nilai minimum sebesar dari total 125 data memiliki nilai minimum sebesar 1.724, memiliki nilai maksimum sebesar 971, memiliki nilai rata-rata negatif 290 dan memiliki standar deviasi 389. Variabel selanjutnya yaitu ada arus kas pendanaan mengalami dari 125 sampel mengalami nilai minimum sebesar negatif 1.173 dan mengalami nilai maksimum sebesar 1.411 dan nilai rata-rata sebesar negatif 59 dan memiliki standar deviasi senilai 400 standar deviasi senilai 421. Sedangkan untuk Y atau arus kas masa depan dari total 125 sampel memiliki nilai minimum besar negatif 225, nilai maksimum sebesar 959, nilai rata-rata sebesar 55 dan nilai standar deviasi sebesar 2. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini uji normalitas nilai signifikannya itu sebesar 0,88 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov model Monte Carlo sehingga lebih dari nilai signifikan 0,088 atau lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data sampel penelitian sudah terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yaitu pada penelitian ini sebanyak 125 sampel didapat bahwa nilai VF nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VF lebih dari 10. Yang pertama ada laba bersih yaitu nilai toleransinya sebesar 0,2 dan nilai VF-nya sebesar 4,5. Yang variabel kedua itu adalah arus kas operasi dengan nilai toleransi 0,3 dan nilai VF 4,6. Yang variabel ketiga itu adalah laba kotor dengan nilai toleransi
nilai toleransi 0,4 dan nilai VIF 2,3, dan variabel yang keempat itu adalah laba operasi dengan nilai toleransi 0,2 dan nilai VIF 3,8, dan yang kelima yaitu ada arus kas investasi dengan nilai toleransi 0,5 dan VIF 1,9, dan yang keenam itu ada arus kas pendanaan dengan nilai toleransi 0,5 dan nilai VIF 0,1. Dari nilai toleransi dan nilai VIF dari keenam variabel saya menunjukkan bahwa nilai toleransinya di bawah 0,05, di bawah 0,10, dan nilai nilai toleransi kurang dari lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, yaitu uji heterokedastisitas dinyatakan diterima apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, yaitu hal ini ditunjukkan nilai heterokedastisitas dari X1 atau laba bersih yaitu sebesar 0,6, dari X2 sebesar 0,5, dari X3 sebesar 0,8, dari X4 sebesar 0,4, dari X5 sebesar 0,6, dan dari X6 sebesar 0,5. Dari hasil uji heterokedastisitas keenam variabel menunjukkan angka di atas 0, menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu uji statistik, yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda didapatkan dari nilai bahwa Y atau prediksi arus kas masa depan didapatkan dari penjumlahan antara untuk mengetahui misalnya nilai konstanta atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu didapatkan nilai konstanta regresi sebesar 8,8, yaitu bahwa ketika nilai variabel independen ada di angka 8, variabel independen ada di angka 8,8 maka dinilai konstan atau 0, maka prediksi arus kas masa depan sebesar 8,8. Nilai koefisien regresif dari laba bersih yaitu sebesar negatif 0,31, yaitu apabila laba bersih sebesar 0,39, yaitu apabila laba bersih dalam kelipatan eksponensial dapat meningkatkan prediksi arus kas masa depan sebesar 39,3. Selanjutnya yaitu arus kas operasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,301, yaitu artinya apabila ada peningkatan arus kas operasi maka dapat menurunkan prediksi arus kas masa depan sebesar 30,1%. Selanjutnya yaitu laba kotor, nilai koefisien regresi dari laba kotor yaitu sebesar 0,12, artinya apabila peningkatan laba kotor dalam kelipatannya maka akan menaikkan arus kas masa depan sebesar
1,2%. Selanjutnya itu laba operasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,97, yaitu apabila ada arus kas operasi mengalami peningkatan, maka akan menurunkan prediksi arus kas masa depan sebesar negatif 9,7%. Selanjutnya yaitu nilai regresi arus kas investasi yaitu sebesar negatif 0,192. Hal ini menunjukkan apabila arus kas investasi mengalami peningkatan, maka akan menurunkan prediksi arus kas masa depan sebesar 19,2%. Selanjutnya itu nilai koefisien regresi untuk variabel arus kas pendanaan, yaitu apabila itu nilainya sebesar negatif 0,271, yaitu apabila arus kas pendanaan mengalami peningkatan, maka akan menurunkan prediksi arus kas masa depan sebesar 27,1%. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama ada koefisien determinasi atau UCR, yaitu untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi R2 pada penelitian ini yaitu sebesar 0,184. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen laba bersih, arus kas operasi, laba kotor, laba operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan hanya mempengaruhi prediksi arus kas sebesar 18,4%, sedangkan sebesar 81,6% lainnya merupakan prediksi arus kas masa depan di luar dari variabel penelitian. Selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan dari uji F didapatkan angka sebanyak 2,18% dengan tingkat tingkat nilai signifikan kurang dari antara 0 kurang dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih, arus kas operasi, laba kotor, laba operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan. Untuk selanjutnya yaitu uji T. Uji T pada X1 atau laba bersih yaitu memiliki nilai signifikan 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa uji T kurang dari 0,05 dan memiliki arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba bersih berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis laba bersih dinyatakan, hipotesis pertama yaitu laba bersih berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan diterima. Untuk hasil uji T yang kedua yaitu arus kas operasi memiliki nilai signifikan 0,0 dan memiliki arah negatif, sehingga arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis kedua bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Maka hipotesis kedua ditolak. Nilai X3 atau hipotesis yang ketiga yaitu laba kotor memiliki nilai signifikan 0,7. Hal ini memiliki signifikan 0,7 lebih besar dari
0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa laba kotor berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan ditolak. Hipotesis yang hasil uji T yang keempat yaitu laba operasi yang mendapatkan nilai signifikan sebesar 0,3. Hal ini maka 0,3 atau lebih dari 0,05. Maka hipotesis 4 yaitu laba operasional berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan ditolak karena hasil dari nilai signifikan bahwa laba operasional tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu ada arus kas investasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,02 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga dan memiliki arah T negatif, maka arus kas investasi berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis 5 yaitu bahwa arus kas investasi berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan, maka hipotesis 5 ditolak. Hipotesis yang keenam, hasil yang keenam yaitu X6 arus kas pendanaan memiliki nilai signifikan 0,00 atau kurang dari 0,05 dan memiliki arah negatif yang menunjukkan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Maka hipotesis 6 dalam penelitian ini ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dari keenam hipotesis ada hipotesis pertama yaitu pengaruh laba bersih. Hipotesis pertama yaitu laba bersih berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan diterima, sedangkan hipotesis lainnya atau variabel arus kas operasi, laba kotor, laba operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, hipotesisnya ditolak. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu laba bersih berpengaruh positif terhadap prediksi arus kas masa depan. Hal ini menunjukkan itu apabila ada laba bersih mengalami peningkatan, maka prediksi arus kas masa depan juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan, yaitu artinya semakin meningkat arus kas operasi maka semakin menurun prediksi arus kas masa depan. Yang ketiga yaitu laba kotor tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan. Jadi apabila laba kotor mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan, maka itu tidak mempengaruhi prediksi arus kas masa depan. Yang keempat yaitu laba operasi juga tidak berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan, yaitu apabila laba operasi mengalami peningkatan maupun penurunan, maka tidak mempengaruhi prediksi arus kas masa depan. Yang kelima yaitu arus kas investasi berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan, yaitu apabila arus kas investasi mengalami kenaikan, maka prediksi arus kas masa depan juga mengalami kenaikan. Dan yang keenam yaitu arus kas pendanaan berpengaruh negatif terhadap prediksi arus kas masa depan, yaitu apabila arus kas pendanaan mengalami peningkatan, maka prediksi arus kas masa depan yaitu mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu demikian pemaparan dari hasil penelitian saya dan keterbatasan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu variabel independen dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar
18,4%, sedangkan 81,6% prediksi arus kas masa depan itu dipengaruhi oleh variabel di luar dari dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari variabel penelitian saya. Objek penelitian yang kedua yaitu keterbatasan yang kedua yaitu objek penelitian saya hanya pada perusahaan barang konsumen primer, sehingga ada beberapa yang belum dapat menjelaskan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap prediksi arus kas masa depan. Saran dari penelitian ini yaitu untuk menambahkan variabel piutang, untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti piutang, karena dari piutang dari piutang perusahaan yang timbul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit, sehingga ada penerimaan kas yang tertunda atau akan ada penerimaan kas di masa akan mendatang. Hal itu kemungkinan akan mempengaruhi prediksi arus kas masa depan seperti yang dijelaskan di jurnal Eprianto dan Septiano. Demikian dari pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.